Iya, perkenalkan nama saya Kak Dedi Cibua. Saya dari Nias, Sumatera Utara. Perkenalkan nama saya Lia, istrinya Pak Denny Sebuah. Asal saya di Nias, Sumatera Utara. Saya di Jakarta itu dari tahun 2001 sih sebenarnya Kak. Sudah lama di sini, saya cuma saya itu diasuh sama orang kita Batak. Jadi saya sekolah sambil bekerja pada saat itu sampai saya lulus SMA. Saya kerja di Transmart di Emporium Kak. Dari tahun 2010 saya bekerja di sana jadi karyawan. Istri juga dari Nias, cuma ketemu di sini. Jadi kita menikah di sini di GPIB Surya Kasih di Pondokopi Kak. Kalau nama Kasih Mulia Haga ini itu mulia Haga ini itu artinya Kak, kalau di bahasa Indonesia itu bahasanya Haga ini Kak. Bahasa Indonesianya itu adalah menerangin. Kasih Tuhan menerangin gitu kan. Jadi iya, menerangin Indonesia ke anak-anak. Semoga melalui nama Kasih Mulia Haga ini menerangin mereka lebih cerah dan lebih baik lagi kepada Tuhan. Biasa saya melihat yang mendirikan panti itu harus punya dana dan pengalaman yang sangat baik gitu loh Kak. Nah tetapi sedangkan saya mendirikan ini semua karena dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Anak dan istri saya aja itu susah banget Kak untuk ini, apalagi saya bisa dapat membantu orang lain. Wah saya itu gak mungkin Kak. Ketika saya pulang ke Nias bersama istri, nah sampai di sana itu kita berjumpa lah dengan anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan sudah tidak punya orang tua, yang karena ya orang tuanya meninggal karena pisah dan karena ekonomi gitu loh kan. Nah jadi disitulah tergerak hati istri untuk Ayo kita bawa anak-anak ini ya, selalu ya seperti yang suami cerita bahwa kita nggak mungkin ya kan menghidupin kamu aja dan anak kita yang satu, nggak mungkin dengan penghasilan saya yang se-UMR Jakarta lah ibaratnya kan. nggak mungkin. Ini kita butuh dana, siapa yang mau biayain? Tapi istri bilang Tuhan Yesus itu maha kaya. Ketulusan kita melayani ini, dalam pelayanan ini pasti semuanya ada jalan. Jangan pernah takut rugi, jangan takut miskin, jangan takut kesusahan, dan jangan takut aduh gimana nanti ya, gimana keperluan yang lain. Serahkan semuanya sama Tuhan. Pasti semuanya ada jalan keluar. Tapi saya bilang anak kecil juga tahu bahwa Tuhan Yesus maha kaya. Tapi masalahnya kita butuh dana ya, sangat memandain untuk anak-anak ini. Karena mereka bukan sebulan 2 bulan sama kita Kak. Nah disitulah istri support saya saat itu Kak. Dia kasih saya kalung, gelangnya, anti-antinya untuk saya jual. Nah ketika saya sampai di situ, Kodiva itu bilang, Bang Denny kenapa ini dijual? Nah saya bilang iya kok, saya punya rencana mendirikan yayasan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan anak-anak terlantar. Kasihlah harganya sangat baik itu emas itu. Nah setelah itu saya pulang masih diupload lagi sama dia gitu Kak. Saya bilang kok ini belum mulai loh, saya baru rencanain. Dia bilang Bang Denny saya tahu niatmu sangat mulia gitu kan. Lalu saya berjalan, jadi menjadi beban yang sangat besar buat saya saat itu Kak. Karena beban saya satu, saya nggak ngerti gimana cara mendirikan panti asuhan itu, saya nggak ngerti sebelumnya gitu. Nah, cuman dengan saya pegang uang dan dukungan dari engkau itu saya bingung. Saya katakan, Tuhan, apakah saya maju atau mundur? Kalau saya maju, apakah cukup uang ini? Tapi kalau saya mundur, bagaimana cara ngomong sama istri dan dengan orang yang engkau ini sedang mensupport saya? Nah disitulah saya tekad saat itu Kak, saya coba untuk mencari rumah. 394142. Jadi karena bocor udah nggak bisa dibeneri lagi dari atas, harus dibongkar semua Kak. Karena dananya nggak ada, makanya saya akalin aja buat seperti ini supaya air hujannya nggak jatuh ke lantai, saya arahin ke kamar mandi gitu Kak. Biar nggak licin anak-anak jatuh ke bawah. Begitupun juga yang di sini. Jadi udah seharusnya udah harus bongkar semua sebenarnya Kak, udah rumah tua. Ini apa adanya aja dulu Kak. Bocor. Karena bocor jadi kalau hujan itu selalu
bagai banjir di sini, jadi sampah pun keluar gitu Kak. Kasian loh, dia berjuang sampai 100 loh. Tempat-tempat karena yang jual di nanti bisa hitung mobil yang ditilang ya. Belakang. Bisa sampai 100 tuh. Lumayan. Yang bocor tadi Kak yang dari dalam ini ujungnya keluarnya di sini. Supaya nggak becek di dalam kalau pasti hujan gitu Kak. Makanya saya arahkan untuk keluar di sini gitu Kak. Buka selemari ini Kak. Soalnya udah nggak bisa nyala lagi. Nih jadi buat ini udah nggak nyala. Sudah nggak nyala lagi, udah rusak. Ini jadi buat buat simpan makanan anak-anak aja Kak. Ya seharusnya pengen dibangun cuma karena budget dari keuangannya jadi ya udahlah Kak, nanti aja dulu. Tempat cucian lah. Ini kendalanya kalau siang hari itu panas banget Kak. Cuma kalau hujan itu suka bocor karena ya tapi jadi sebenarnya belum, seharusnya harus diganti sebenarnya Kak. Tapi karena kondisi dan keadaan lagi makanya ya pelan-pelan aja dulu ya, dinikmati aja dulu kondisi seperti ini Kak. Jadi makanya ya hanya selayak buat ini aja dulu untuk anak-anak sementara Kak. Jadi belum ada tempat yang lebih baik Kak untuk sementara, jadi masih seperti ini. Yang ngajarin ya kadang ya kita ya, kalau misalnya suami nggak ada adik adik cowok juga sama yang adik perempuan. Kalau yang bahasa Inggrisnya yang suami dari adik. Kadang kalau pulang kerja langsung mampir ke sini ngajarin anak-anak yang belajar bahasa Inggris ya, sedikit lah mereka tahu. Selain bernyanyi, musik ada yang pemain gitar, sekarang puji Tuhan main apa itu namanya, keyboard ya itu. Ya yang cukur rambut ya puji Tuhan ada, jadi nggak jauh-jauh lagi kita harus ke pangkas di luar ya kan, ngeluarin duit lagi. Buat pengeluaran yang sehari-hari sama yang buat uang sekolah hampir 16 juta setiap bulan. Puji Tuhan. Iya puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Tuhan sangat dahsyat dalam hidup saya dan keluarga saya yang kecil ini. Sama-sama. Amin.